Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Clarissa Aulia Gafira dengan NPM 10121288 dari kelas 1 K17. Hari ini saya akan menyampaikan tentang amalan ringan yang akan menghantarkan kita kepada surga Allah. Ada 3 amalan yang jika diamalkan dengan istiqomah, maka Nabi berkata, tadkhul jannata bisalam. Kamu bisa masuk ke surga dalam keadaan salam. Apa arti dalam keadaan salam? Artinya akan masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka, akan masuk surga tanpa azab, akan masuk surga tanpa kesulitan, akan masuk surga dengan hisab yang ringan, dan akan masuk surga dengan padang mahsyar yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan masuk surga dengan mendengar ucapan sambutan dari para malaikat dan penduduk surga. Salaman, salaman, ia masuk surga seperti seorang raja. Teman-teman pengen menjadi seorang raja? Di beberapa negara seperti Qatar, Dubai, Kuwait, dan beberapa negara-negara Taluk yang masih menggunakan sistem kerajaan, terdapat sebuah istana yang luar biasa megah, yang dimana menghadap ke lautan dan luas sekali. Ketika diketahui istana tersebut adalah milik seorang pangeran, bukan milik seorang raja. Di Turki terdapat istana milik kerajaan Turki, Istana Muhammad Al-Fatih, yang letaknya di sebelah Hagia Sophia. Istana tersebut sangat nyaman sehingga saat dilihat oleh mata pun dapat membayangkan bagaimana perasaan seorang raja ini dan penghuni istana lainnya saat tinggal di dalam istana tersebut. Betapa beruntungnya raja yang hidup di istana tersebut bersama dengan keluarganya. Gambaran istana tersebut memiliki gerbang yang luas yang dimana harus berjalan jauh untuk di dalam istana hingga masuk ke dalam istana. Di antaranya terdapat pohon-pohon yang rindang, diiringi oleh banyak pengawal menggunakan kuda yang khusus, lalu terdapat taman rumput yang indah. Jika kita membayangkan keadaan tersebut merupakan keadaan yang sangat istimewa. Tetapi pernahkah kita bertanya, apakah kita bisa lebih beruntung dari seorang raja dan keluarganya yang tinggal di dalam istana yang begitu megah? Jawabannya iya. Semua kita bisa menjadi lebih beruntung dari itu, karena bisa mendapatkan istana yang jauh lebih luas dari itu, yang luasnya seluas langit dan bumi, dan kebaikan di dalamnya abadi. Jika istana pernah dirasakan oleh seorang raja tidak lama, karena seorang raja memiliki sebuah batasan, karena dunia ini adalah dunia yang fana. Kalau tidak raja ini meninggalkan istana, maka ia harus pergi dari istana. Kalau bukan raja ini meninggal, maka ia akan diusir oleh musuhnya. Tetapi nanti akan ada istana yang ketika masuk di dalamnya sebagai seorang raja, lalu kita disambut seperti seorang raja. Istana itu adalah milik kita dan kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Istana itu adalah istana surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dapat memasuki dan tinggal di istana surga Allah sebagai seorang raja yang disambut oleh penduduk surga dengan kalimat, "Selamat datang wahai raja, selamat datang wahai raja." Ada 3 amalan. Nabi berkata, "Wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikanlah makan, lalu sholatlah kalian di malam hari ketika manusia sedang terlelap dalam tidurnya, maka kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat." 3 amalan yang dapat menghantarkan kita kepada surga. Yang pertama, sebarkan salam. Arti dari sebarkan salam yaitu kita jadikan semua orang itu nyaman berada di sekeliling kita, keberadaan kita sebagai seorang keluarga, keberadaan kita sebagai lingkungan, di sebuah masyarakat dan di sebuah bangsa. Keberadaan yang membuat orang lain itu merasa selamat. Contohnya ketika kita berada di sebuah grup WhatsApp, semua isi grup itu selamat dari omongan kita, dari perlakuan yang tidak baik dari kita. Lalu ketika kita berada di sebuah sosial media sebagai seorang netizen, kita tidak menyakiti hati siapapun dalam perkataan maupun ketikan. Kita juga tidak meng-hate postingan seseorang. Karena apa? Karena keberadaan kita dimanapun adalah menyebarkan kenyamanan bagi siapapun. Bukan hanya mengucapkan assalamualaikum, bukan hanya bertegur sapa secara lisan, tetapi menyebarkan kedamaian. Sebarkan kenyamanan kepada siapapun yang berada di sekeliling kita. Adakah orang yang tidak nyaman bergaul dengan kita? Perbaiki hubungan dia. Adakah orang yang pernah merasa sangat malu karena ucapan-ucapan kita? Maka bersihkan namanya.
Adakah orang yang merasa risih ketika dekat dengan kita karena takut akan dirugikan oleh kita? Maka perbaiki keadaan kita dan perilaku kita di hadapan dia. Kita coba pastikan semua orang nyaman di sekeliling kita. Kalau tidak, bukan karena kesalahan kita. Jika memang ada, mudah-mudahan itu adalah kesalahan dia, bukan pada diri kita. Dan semoga Allah tidak akan membebankan kesalahan orang lain kepada kita. Karena bisa jadi tetap ada orang yang tidak nyaman dengan kita. Bahkan Nabi pun pamannya tidak nyaman kepada beliau, yaitu Abu Lahab. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya tidak nyaman kepada beliau. Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam keluarganya pun tidak nyaman kepada mereka. Padahal mereka merupakan orang-orang yang soleh. Jadi amalan yang pertama adalah kita berusaha untuk menjadikan sebanyak mungkin orang merasa nyaman ketika bergaul dengan kita dan mengenal kita. Kalau ia orang miskin, merasa nyaman karena mendapat perhatian dari kita. Kalau dia orang yang tidak mengerti ilmu, nyaman karena mendapat ajaran ilmu dari kita. Kalau ia orang yang lebih merasa nyaman karena dibantu oleh kita. Jika orang tua merasa nyaman karena dihormati oleh kita, dan jika ia anak muda merasa nyaman karena disayangi oleh kita. Amalan yang kedua yaitu berikanlah makan pada orang-orang yang membutuhkan. Masuk dari diberikannya makan di sini adalah memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada orang yang kesusahan. Sekarang kita lagi merasakan hal itu. Bangsa kita dilanda oleh satu wabah yang efeknya bukan hanya pada kesehatan tetapi juga terhadap ekonomi. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak bisa bekerja, sehingga kalau kita mau melakukan satu di antara 3 syarat menjadi raja di surga, maka bersemangat. Jika ada rezeki yang berlebih, kita mulai memberi makan. Yang pertama kali diberi makan adalah orang yang dekat dengan kita. Kita tolong saudara-saudara kita yang terlebih dahulu membutuhkan pertolongan, baik dia yang berada di lingkungan rumah kita maupun yang kita kenal, tetapi dia berada di wilayah yang berbeda tetapi kita kenal dengan dia. Ketika kita memberikan makanan kepada manusia yang sedang kesusahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya di akhirat ketika kita dalam keadaan kesulitan. Dan yang terakhir adalah sholatlah pada saat semua orang terlelap. Kalau sholat ketika semua orang melakukan yang sama itu tidak istimewa, walaupun hal itu tersebut termasuk dalam kebaikan. Tetapi baru istimewa jika kita bisa bangun sholat saat yang lain terlelap. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk bisa melakukan hal itu. Kita bisa melatih dengan 3 habit tadi. Yang pertama, membuat orang lain nyaman bergaul dengan kita, baik dalam sosial media atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberi makan kepada orang yang susah. Dan yang terakhir, belajar untuk sholat berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yang lain sedang dalam keadaan terlelap. Mudah-mudahan tadkhulul jannata bisalam, kita bisa masuk surga dalam keadaan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.